teman-teman, ketemu lagi ya bersama Kak Evi dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar materi matematika lagi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Oke, jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana bentuk akar dan sifat-sifatnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita mulai. Nah, tapi sebelum itu, ternyata nih, bentuk akar itu ada hubungannya teman-teman sama bilangan berpangkat yang kemarin kita pelajari. Nah, bagaimana sih hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar ini? Jadi, bentuk akar itu merupakan bentuk lain dari suatu bilangan berpangkat pecahan. Oke, untuk lebih jelas, di sini ada sebuah soal teman-teman. Jadi, pada suatu lahan berbentuk persegi memiliki luas daerah 625 meter persegi. Misalkan panjang sisi lahan belum diketahui, yaitu sepanjang A meter, berapakah nilai A? Nah, ini ditanyakan sisinya ya, yang disimbolkan sebagai A. Nah, kita jawab ya. Nah, luas lahannya itu kan bentuk persegi, berarti rumusnya sisi kali sisi. Sisinya itu disimbolkan sebagai A, berarti A kali A. Nah, berarti untuk luas lahannya tadi kan udah diketahui ya, itu 625 sama dengan A kali A, itu kan A kuadrat ya. Nah, kemudian untuk mencari A ini, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 625. Nah, diketahui itu 25. 25 kali 25 itu kan hasilnya 625. Jadi nilai A itu 25, karena 25 pangkat 2 itu hasilnya 625. Oke, kita berikan dalam bentuk ini ya teman-teman. Ini ada 625 sama dengan A pangkat 2. Nah, ini tuh ada hubungannya sama bentuk akar teman-teman. Jadi, ini kan akar 2 ya. Akar 2 dari 625 itu sama dengan A. Jadi, A adalah 25. Akar dari 625, akar 2 ya, akar 2 dari 625 itu kan 25. Jadi bisa kita cari untuk luas lahannya itu langsung aja pakai bentuk akar ya. Akar 625 sama dengan A, berarti A-nya itu 25. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar itu sebagai berikut. Ini ya, akar A sama dengan B, berarti B kuadrat itu sama dengan A. Nah, dengan A dan B-nya itu bilangan positif. Nah, jadi itu hubungan antara bilangan berpangkat dan bentuk akar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi bilangan bentuk akar. Untuk yang pertama, nah ini sifat yang pertama yaitu berupa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi ketika ada penjumlahan bentuk akar ya, misalkan ada A akar M ditambah B akar M itu sama dengan A ditambah B akar M. Oke. Nah, kalau untuk yang pengurangan itu A akar M dikurangi B akar M itu sama dengan A kurangi B akar M. Nah, untuk sifat penjumlahan dan pengurangan ini itu syaratnya akarnya sama ya teman-teman. Kalau akarnya sama, kita bisa jumlahkan atau kurangkan angka di depan akarnya. Oke, nah untuk akarnya ini tetap ya. Nah, syaratnya untuk A itu adalah bilangan rasional, bukan 0. Dan M-nya itu merupakan bilangan positif. Oke, kita contohkan ya. Di sini ada sebuah bentuk persegi panjang ya teman-teman. Nah, di sini diketahui panjang CD itu 3 akar 5. Kemudian panjang BC-nya itu 2 akar 5. Nah, kemudian kita akan mencari kelilingnya teman-teman. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang, itu kan kita jumlahkan semua sisinya, ya kan? Itu kan AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Untuk yang pertama, AB. AB kan ini sama aja CD ya, berarti 3 akar 5. Kemudian BC 2 akar 5, CD 3 akar 5, dan DA itu sama kayak BC ya, berarti 2 akar 5. Nah, perhatikan teman-teman. Ini kan bentuk akarnya itu kan sama ya.
Nah, ini berupa penjumlahan. Ya udah, kita bisa menjumlahkan angka di depannya. Kita kelompokkan ya, untuk angka yang di depannya itu 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2, kemudian akar 5. Kemudian kita tinggal jumlah. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2 itu 10. Berarti 10 akar 5. Jadi keliling persegi panjang ABCD itu adalah 10 akar 5. Nah, ini teman-teman untuk cara penerapan, penjumlahan, dan pengurangan bentuk akar ya. Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua. Nah, dalam sifat yang kedua ini tuh berupa perkalian bentuk akar. Misalkan ada A akar M dikali B akar N itu sama dengan A dikali B kemudian akar M dikali N. Nah, untuk perkalian ini tidak ada syaratnya ya teman-teman. Maksudnya untuk akarnya itu boleh beda. Jadi kalau boleh beda itu bisa langsung kita kalikan aja. Angkanya yang di depan itu dengan angka, kemudian akarnya juga kita kalikan. Nah, A itu merupakan bilangan rasional bukan 0 dan M itu merupakan bilangan positif ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Misalkan di sini masih ada gambar persegi panjang ya. Nah, diketahui untuk panjang CD-nya itu 3 akar 5 dan BC-nya itu 2 akar 2. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari luas persegi panjang ya teman-teman. Nah, ingat, luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Oke, ini BC dikali CD ya. BC-nya itu kan 2 akar 2. Kemudian dikali CD-nya itu 3 akar 5. Ya udah kita kalikan. Kita bisa kalikan angka yang depan dengan angka yang depan, kemudian akarnya juga kita kalikan. Berarti 2 dikali 3 akar 2 dikali 5. 2 kali 3 itu kan 6. Kemudian 2 kali 5 itu 10. Berarti 6 akar 10. Nah, begitu cara untuk mengalihkan bentuk akar ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk sifat yang ketiga. Nah, di sini ada pembagian bentuk akar. Misalkan ada akar M per akar N, itu sama aja akar dari M per N. Jadi ketika ada ini ya, masing-masing itu diakarkan, itu bisa digabung jadi satu ya. Dibagi dulu baru diakarkan. Dan M sama N-nya itu adalah bilangan positif. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Nah, ini misalkan ada akar 30 per akar 3. Nah, ini kita bisa bagikan dulu angkanya. Berarti kan akar 30 per 3. 30 dibagi 3 itu 10 ya teman-teman. Oke, ini ada kesalahan ya, maaf ya. Oke, ini itu kan 30 bagi 3 itu 10 ya. Berarti untuk akarnya itu akar 10 ya teman-teman. Oke, berarti jawabannya itu akar 10. Oke, itu cara mengerjakan untuk bentuk akar yang pembagian ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan lanjutkan ke materi. Nah, di sini kita akan menyederhanakan bentuk akar teman-teman. Nah, jadi misalkan bagaimana cara menyelesaikan bentuk akar seperti ini teman-teman. Ini ada 4 akar 3 ditambah 5 akar 12 itu berapa? Nah, ini kan penjumlahan bentuk akar ya. Nah, ketika penjumlahan bentuk akar bisa dijumlahkan itu ketika akarnya itu sama. Nah, sedangkan ini itu kan beda. Nah, tapi kalau kita bisa sederhanakan dan itu menghasilkan angka yang sama akarnya, berarti kita bisa juga jumlahkan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan menyederhanakan bentuk akar ya. Caranya gimana? Misalkan di sini ada akar 8, teman-teman. Akar 8 itu kan sama aja 8 itu kan 4 kali 2 ya teman-teman. Oke, untuk perkiraan ini berapa kali berapa, itu kita cari angka yang merupakan hasil pangkat 2. Misalkan 2 kali 2 itu kan 4. Nah, ini kan hasilnya 4. Oke. Kemudian 3 kali 3 itu kan 9. Berarti 4, 9. Kemudian untuk 4 kali 4 itu kan 16 ya. Berarti tadi berapa ya? 4, kemudian ada 9, 16. Nah, kita pakai angka-angka itu. Nah, berarti kan ini akar 8 itu kan sama aja 4 dikali
2. Nah, ini kan bisa kita pisah ya. Akar 4 dikali akar 2. Akar 4 kan 2 ya. 2 kemudian dikali akar 2. Nah, sama dengan 2 akar 2. Nah, inilah bentuk sederhana dari akar 8. Berarti akar 8 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Kemudian selanjutnya ini ada akar 12. Nah, sama dengan, ini cari angka ya yang merupakan pangkat 2 ya. Berarti kan ini akar 4 dikali 3. 4 kali 3 itu kan 12. Kemudian sama dengan, ini kita pisah, akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu 2, kemudian kalikan akar 3. Jadi 2 akar 3. Nah, jadi gitu teman-teman, cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, coba ya kita cari jawabannya ini ya. Untuk 4 akar 3 itu kan udah sederhana. Kita sederhanakan yang 5 akar 12. Tadi akar 12 itu kan bentuk sederhananya itu 2 akar 3. Berarti kita tinggal ganti aja teman-teman. 4 akar 3 ditambah ini 5 tetap ya. Ada 5-nya, akar 12 itu kan 2 akar 3. Atau berarti kan jadinya 5 akar 2. 5 dikali 2 akar 3 ya. Nah, kalau udah ini kita tinggal kalikan 4 akar 3 ditambah 5 kali 2 itu 10, berarti 10 akar 3. Nah, ini kan udah sama ya teman-teman bentuk akarnya. Nah, kalau udah sama, kita tinggal jumlahkan aja angkanya. 4 tambah 10 itu 14. Kemudian akarnya tetap ya, akar 3. Jadi ketemu jawabannya itu adalah 14 akar 3. Oke teman-teman, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus sederhanakan dulu bentuk akarnya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Nah, misalkan di sini ada penyebut berbentuk akar B. Jadi untuk bentuk akar itu kan kalau pecahan ini misalnya bawahnya akar ya, bentuk akar, itu kita harus rasionalkan biar nilai penyebutnya itu tidak berbentuk akar ya teman-teman. Intinya kalau ada penyebut berbentuk akar itu kita harus rasionalkan. Nah, caranya gimana? Kita kalikan dengan akarnya, akar sekawannya. Misalkan ini kan soalnya ada 2 per akar 3. Berarti 2 per akar 3 dikali akar sekawannya. Akar sekawannya itu akar 3, ini ya, akar 3 ya, per akar 3. Nah, ini yang dimaksud sebagai akar sekawan. Nah, kalau udah, tinggal kita hitung secara biasa aja ya. Misalnya ini kan perkalian, berarti pembilang sama pembilang. 2 dikali akar 3 itu kan 2 akar 3. Kemudian ini akar 3 dikali akar 3. Akarnya kita tinggal kalikan aja. 3 kali 3 kan 9. Berarti akar 9. Nah, sama dengan 2 akar 3 per. Ingat, akar 9 itu kan 3. Nah, berarti kan bisa kita tulis jadi seperti ini ya teman-teman. 2 per 3 akar 3. Nah, itulah cara untuk mengerjakan merasionalkan jika penyebutnya itu berbentuk akar B. Tinggal kita kalikan dengan akar sekawannya, kemudian tinggal kita hitung aja. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua, itu ketika penyebutnya itu berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Nah, misalkan di sini ada soal ya. Nah, ini udah selesai ya jawabannya ya. Misalkan ada soalnya ini teman-teman, 5 per 3 min akar 3. Nah, ini sama teman-teman, kita kalikan dengan akar sekawannya. Tetapi yang membedakan itu di operasinya. Misalkan yang ini itu min. Nah, akar sekawannya itu akan menjadi positif ya, plus ya. Berarti misalnya 3 min akar 3, berarti akar sekawannya itu 3 plus akar 3 per 3 plus akar 3. Tinggal dirubah aja operasinya. Begitu juga misalkan di sini 3 plus akar 3, berarti di sini itu akan kebalikannya, berarti 3 min akar 3. Nah, kalau dalam soal ini itu kan min, berarti ini jadi positif ya, plus ya, berarti 3 plus akar 3. Oke, kemudian kita hitung ya, 5 dikali, kita dalam kurungan aja, 3 plus akar 3. Kemudian yang ini teman-teman,
Nah, kalau ini, untuk ini kan berarti kan 3 min akar 3 dikali 3 plus akar 3. Nah, kalau kita hitung itu kan cukup lama ya teman-teman, soalnya juga bentuk akar ya. Nah, tapi kalian bisa menggunakan sifat ini teman-teman. Misalkan ada A kuadrat, kemudian min B kuadrat, itu kan sama aja A min B ya, A min B, kemudian dikali A plus B. Oke, A plus B ya teman-teman. Oke, ini B. Nah, coba perhatikan teman-teman. Bentuk yang di bawah ini itu kan 3 min akar 3 dikali 3 plus akar 3. Berarti kan A min B dikali A plus B. Nah, berarti kita bisa rubah menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti kan A-nya itu 3. Berarti 3 kuadrat min akar 3 kuadrat. Nah, ini biar lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu. Nah, kemudian tinggal kita hitung aja teman-teman. 5 dikali 3 itu 15. 5 dikali akar 3 itu 5 akar 3. Kemudian ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini ada akar, kemudian dipangkatkan. Ketika akar dipangkatkan, itu kan akan hilang ya akarnya. Berarti tinggal 3. Berarti 9 min 3. Kemudian di sini 15 per 5 akar 3 per 9 kurangi 3 itu 6. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Untuk ini kan sama-sama kita bisa dibagi 3 ya. 15 bagi 3 itu kan 5. Kemudian 6 bagi 3 itu kan 2. Nah, berarti 5 per 2 ditambah 5 akar 3 per 6. Oke, berarti ini jawabannya ya teman-teman. Oke, lanjut untuk bentuk yang ketiga. Itu ketika ada penyebutnya itu berbentuk akar A ditambah akar B atau akar A min akar B. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 4 akar 3 per akar 5 min akar 3. Nah, sama ya teman-teman, kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, di sini kan min ya, berarti akar sekawan ini jadi plus. Berarti akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Oke, langsung aja kita hitung. Ini dikali ya yang atas ya. 4 akar 3 dikali akar 5 ditambah akar 3. Kemudian yang bawah, ini kita pakai bentuk yang ini juga ya teman-teman. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Ini kan A min B dikali A plus B. Berarti A kuadrat akar 5 kuadrat min B kuadrat akar 3 kuadrat. Kemudian kita hitung ya. 4 akar 3 dikali akar 5. Ini kan 4. Ini nggak ada ya angkanya 1 ya. Berarti 4 kali 1 juga 1. 4 kali 1 itu 4 ya. Kemudian akarnya kita kali 3 kali 5. Berarti akar 15. Kemudian ini 4 kali akar 4 akar 3 dikali akar 3. Ini yang dikali akarnya ya. 3 kali 3 9. Berarti 4 akar 9. Kemudian ini ingat tadi kan ketika ada akar kita pangkatkan, akarnya hilang ya. Berarti tinggal 5. Kemudian dikurangi, ini juga hilang ya akarnya karena dipangkatkan, kurangi 3. Kemudian 5 kurangi 3 itu 2. Kemudian yang atas itu kan akar 9, itu kan 3. Berarti 4 dikali 3 itu 12. Nah, kalau udah, ini kan kita tinggal sederhanakan teman-teman. 4 dibagi 2, itu kan 2 ya. Kemudian 12 dibagi 2, itu juga 6 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 2 akar 15 ditambah 6. Nah, jadi begitu caranya ya teman-teman untuk merasionalkan bentuk akar. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.